Om Swastiastu. Kali ini saya mencoba untuk sharing apa itu Sudi Wadani. Mungkin di antara kita jarang mendengar apa itu upacara Sudi Wadani. Ya memang, karena upacara ini dilaksanakan saat tertentu saja. Ya, Sudi Wadani berasal dari kata Sudi yang artinya penyucian dan Wadani yang artinya ucapan-ucapan atau pernyataan berupa kata-kata. Jadi Sudi Wadani itu adalah penyucian perkataan. Nah, dalam arti yang lebih luas, Sudi Wadani dapat diartikan sebagai upacara dalam rangka pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut agama Hindu dan menjalankan semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Kenapa janjinya harus tulus ikhlas dengan hati suci? Karena dengan keikhlasan dan kesucian, maka ketenangan hidup berupa kesejahteraan dan kebahagiaan dapat diwujudkan. Seperti tujuan dalam agama Hindu yaitu Mokshatam Jagadita Yacaiti Dharma. Untuk sahnya upacara Sudi Wadani ini, maka harus memenuhi rangkaian upacara dan persyaratan administratif. Ya, sesuai dengan hasil keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu yang diselenggarakan tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 1982, itu ditetapkan adanya 3 tingkatan atau 3 kategori sarana upacara Sudi Wadani, yaitu 1. Menggunakan banten seperti biakala, prascita, tataban sesuai dengan kemampuan. Nah, upacara ini termasuk tingkatan yang paling besar atau utama. Yang kedua, menggunakan sarana berupa bunga, bija, dan basma. Jadi penggunaan sarana ini sudah termasuk tingkatan yang sederhana atau madya. Nah, yang ketiga, menggunakan sarana berupa hanya bunga, bija, dan air. Nah, penggunaan sarana ini sudah termasuk tingkatan kecil atau kanista. Ya, dalam pelaksanaannya selalu disertai dengan penggunaan api dalam bentuk dupa dan lain-lain, serta air suci atau tirta, dan akan mengucapkan mantra penyucian diri, yaitu Om Sabatai Nama Shivaya Am Om Ma Om. Jadi mantra atau doa tersebut selalu diucapkan di semua tingkatan upacara, baik utama, madya, maupun nista atau nista ya. Jadi seseorang yang akan melaksanakan upacara Sudi Wadani, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif, itu diwajibkan terlebih dahulu memenuhi persyaratan secara administrasi. Jadi antaranya, yang pertama, mereka membuat surat pernyataan dengan tulus ikhlas untuk menganut agama Hindu, ya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun atau dari pihak lainnya. Yang kedua, membuat surat permohonan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia di mana mereka bertempat tinggal atau lembaga adat untuk pensudian. Kemudian yang ketiga biasanya ada pas foto. Kemudian yang keempat ada fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang kelima, yang paling penting adalah ada seadanya saksi dalam pelaksanaan upacara Sudi Wadani ini. Nah, kemudian pelaksanaan upacaranya, ya saya ngutip dari bukunya Pak Wayan Astike, itu dalam pedoman pelaksanaan Sudi Wadani yang diterbitkan oleh PHDI Kabupaten Karangasem tahun 2013, itu menjelaskan bahwa secara garis besar, pelaksanaan upacara Sudi Wadani dapat dilaksanakan sebagai berikut. Ya, 1.
calon meminta belangko permohonan Sudi Wadani kepada Parisada Hindu Dharma setempat, ya, serta melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, nanti Parisada sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara akan menunjuk atau merekomendasikan salah seorang rohaniawan, ya, untuk memimpin upacara, kemudian mempersiapkan upakaranya dan tempat pelaksanaan upacaranya. Nah, selanjutnya setelah ditentukan pemimpin upacara, upakara, tempat upacara oleh Parisada, maka Parisada akan memanggil calon yang akan disudikan. Nah, biasanya tempat pelaksanaan upacara adalah di pura atau di tempat suci yang dipandang cocok untuk melangsungkan acara tersebut, ya. Nah, kemudian setelah semua persiapan dilakukan, biasanya pemimpin upacara terlebih dahulu mengantarkan upakara itu dengan puja mantra ke hadapan Ida Sang Hyang Widewasa serta manifestasinya, ya, yang dipusatkan kepada bangunan suci Padmasana. Nah, kepada calon yang akan mengikuti pensudian diharapkan sudah siap lahir batin. Nah, sebelum memasuki halaman tempat suci atau pura, terlebih dahulu dilaksanakan upacara biakala, ya, agar yang disudikan dibersihkan dari pengaruh buta kala yang ada pada tubuh yang bersangkutan. Nah, setelah melaksanakan upacara biakala, orang yang disudikan akan diantar masuk ke dalam tempat suci, kemudian dilakukan upacara prayaschita. Ya, upacara ini bertujuan agar yang bersangkutan dapat dibersihkan dan disucikan dari kotoran sehingga atma yang bersemayam dalam diri manusia tersebut menjadi bersih. Nah, selanjutnya adalah persembahan upakara berupa tataban atau ayaban sebagai pernyataan terima kasih ke hadapan Ida Sang Hyang Widewasa. Nah, setelah selesai mengaturkan upakara, pemimpin upacara atau rohaniawan akan membacakan pernyataan yang sudah ditulis oleh yang melakukan Sudi Wadani dan ditirukan dengan seksama dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat keterangan Sudi Wadani, ya, oleh yang bersangkutan kemudian oleh para saksi. Nah, setelah selesai maka akan dilanjutkan dengan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh rohaniawan guna memohon persaksian dan restu dari Ida Sang Hyang Widewasa. Nah, dan sebagai rangkaian terakhir dari pelaksanaan upacara Sudi Wadani ini adalah biasanya dilakukan Dharma Wacana kepada yang bersangkutan oleh Parisada Hindu Dharma atau rohaniawan yang ditunjuk. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal dan tuntunan kepada umat yang baru mulai menganut agama Hindu sehingga mereka mengetahui isi ajaran agama Hindu. Ya, itu rangkaian terakhir. Jadi upacara Sudi Wadani itu adalah upacara agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut agama Hindu dan menjalankan semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah pengertian ringkas sedikit mengenai Sudi Wadani. Nah, demikian semeton, semoga bermanfaat dan kirang langkung titiang nuna sinampura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui video-video selanjutnya. Apabila semeton ada usulan, masukan, dan perbaikan agar konten ini lebih baik dan bermanfaat buat kita semua, saya persilakan membuat komen di kolom di bawah video ini. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila terdapat kata dan narasi yang tidak sesuai
karena channel ini bukan merupakan ceramah agama, melainkan hanya sekedar untuk sharing pengetahuan bersama agar kita dapat memahami apa yang kita biasa pelajarin. Akhir kata, saya sampaikan para Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.